maka saudara adalah wakil, saudara adalah duta. Kita tidak bisa hidup sembarangan dalam dunia. Petrus mengatakan, kamu hidup menumpang, maka kamu harus hidup sesuai dengan panggilan kamu. Saudara sekalian, kita adalah duta. Setiap gerak-gerik perkataan kita, kelakuan kita mewakili satu kerajaan yang mulia. Saudara bukan hanya mewakili bangsa Indonesia, saudara mewakili kerajaan Allah dalam dunia. Sehingga setiap yang kita kerjakan menyatakan kita itu dari mana. Tetapi saudara sekalian, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia mengalami kekacauan kondisi, kingdom confusion. Jadi mereka bingung, saya ini dari mana? Kerajaan apa yang saya wakili? Sehingga manusia tidak lagi menyatakan kerajaan Allah dalam dunia, tetapi manusia dalam dosa menyatakan kerajaannya sendiri. Itu sebab melalui penebusan Kristus, kemudian Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Yesus mengatakan, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini adalah pemulihan gambar Allah yang sudah dirusak oleh dosa. Seharusnya setiap hari yang kita nyatakan dalam dunia adalah kerajaan Allah. Tetapi dalam dosa apa yang dinyatakan manusia, kita setiap hari berdoa demikian. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namaku, datanglah kerajaanku, jadilah kehendakku di bumi seperti di surga. Itulah yang kita lakukan, saudara sekalian. Tidak heran begitu banyak kerusakan terjadi dalam dunia. Tidak heran terjadi begitu banyak keretakan, karena manusia hidup untuk dirinya sendiri masing-masing. Nah, Agustinus mengatakan, kalau saya mau cari hormat sendiri, saya mau semua orang hormat sama saya, kerajaan saya dinyatakan. Lalu Bapak Gereja Khusus mengatakan orang lain juga mau di atas. Kalau saya mau di atas, yang bawah sembah saya. Yang lain tidak mau di bawah, semua juga mau di atas. Maka dia akan mengatakan terjadi peperangan global. Maka terjadi persaingan, terjadi perselisihan, terjadi begitu banyak bentrokan dalam dunia. Dan itu menjadi sesuatu ciri daripada kota dunia. Saudara sekalian, menjadi gambar Allah berarti menyatakan kerajaan Allah dalam dunia. Yang kedua, saudara sekalian, di dalam ayat 26 sampai 28, menjadi gambar Allah dikaitkan dengan memerintah. Sebagaimana Allah adalah pemerintah, maka kita juga mendapat hak untuk memerintah. Kita diberikan hak untuk memanifestasikan kuasa yang Allah berikan dalam dunia. Saudara sekalian, apakah itu artinya kita akan menghancurkan? Apakah kita akan menjadi begitu beringas? Apakah kita akan mengeksploitasi? Apakah artinya menjadi raja atas dunia berarti mengeksploitasi seluruh ciptaan Tuhan? Saudara sekalian, untuk bisa memahami bagian ini lebih jelas, nanti saudara harus membaca Filipi pasal 2 ayat 5 dan seterusnya. Di situ dikatakan Yesus adalah gambar Allah, tetapi dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai sesuatu hak yang harus dipertahankan. Lalu kemudian dia inkarnasi, saudara sekalian, dan pada akhirnya menyatakan kerajaan Allah itu dengan demikian penuh. Tetapi ketika Yesus berperan sebagai raja dan dia menyatakan dirinya sebagai raja, dia melakukannya di dalam kerendahan hati dan di dalam semangat untuk berani berkorban. Sebagai peta Allah di dalam dunia, mari kita mengatakan, Tuhan, di mana aku berada, aku akan menyatakan kerajaanmu, bukan kerajaanku. Dan dimanapun aku berada, aku akan meneladani Kristus gambar Allah sejati. Aku akan belajar rendah hati, dan aku akan belajar berani untuk berkorban. Saudara sekalian, visi tanpa pengorbanan itu artinya adalah mimpi. Banyak orang punya visi A, visi B, visi C, tetapi tanpa ada satu semangat jiwa seperti Kristus yang rela mati, mempunyai jiwa martir, maka sejarah tidak akan diubah. Mereka yang dipulihkan gambar Allah, mereka yang menerima Kristus, mereka yang sadar bahwa dia dipanggil Tuhan, memiliki satu visi yang begitu mulia. Saudara sekalian, Jacques Ellul, seorang sosiolog Kristen, mengatakan bahwa evil manifest in flesh. Kejahatan itu menampakkan dirinya dalam wujud materi, dalam wujud daging. Orang yang berdosa berkebudayaan, membuat tatanan masyarakat, berelasi satu dengan yang lain, membuat hukum. Maka saudara sekalian, tidak heran dunia ini penuh dengan berbagai macam hal yang jahat, hukum-hukum yang tidak adil. Kita melihat relasi antar manusia yang rusak dan struktur masyarakat yang rusak. Evil manifest in flesh. Maka itu dia mengatakan orang Kristen harus menyadari bahwa kingdom of God manifest in church, community of believer. Saudara sekalian, maka Ellul mengatakan
Harapan dunia ini adalah orang-orang Kristen yang sadar bahwa peranan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi penguasa-penguasa di udara. Setiap kita mahasiswa yang akan terjun dalam masyarakat akan mengemban tugas mulia dari Tuhan untuk mengembalikan wilayah di mana saudara berada.